biasa. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang mengevaluasi pamflet wisata dalam sebagai media penyampaian teks deskripsi. Apakah sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Siap. Kalau sudah siap, coba perhatikan pertanyaan di sini. Pernahkah kalian merasa kecewa karena sebuah tempat tidak sesuai dengan promosinya? Pernah. Nah, terus coba semua ya, informasi apa yang membuat kalian tertarik pada awalnya? Siapa yang mau mendengarkan? Saya, Bu. Iya, Mbak Maya. Jadi, Bu, saya pernah kecewa. Jadi itu di gambarnya tuh kelihatan bagus banget, terus katanya fasilitasnya lengkap. Tetapi pas udah didatengin, ternyata fasilitasnya jelek, terus fasilitasnya itu pada rusak. Iya, betul. Karena Mbak Maya sudah benar menjawab, itu free hadiah. Jadi dari pengalaman Mbak Maya tadi itu kita perlu menilai terlebih dahulu nih apakah pamflet tersebut itu dapat dipercaya dan sesuai dengan ekspektasinya. Nah, sekarang apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya yaitu mampu mengevaluasi kualitas informasi visual dan tekstual dalam pamflet wisata secara kritis. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi. Yang pertama yaitu ada tes deskripsi. Ini seperti yang Ibu jelaskan kemarin ya, yaitu teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas. Nah, kemudian selanjutnya ada pamflet wisata, ya ini merupakan salah satu media yang menggunakan teks deskripsi untuk memberikan informasi tentang objek wisata. Jadi, teks deskripsi dalam pamflet ini berfungsi untuk menjelaskan objek wisata secara jelas agar pembaca itu tertarik untuk mengunjunginya. Kemudian di sini ada empat aspek. Silakan perhatikan. Yang pertama ada pelengkapan informasi, penyesuaian gambar, dan kejelasan bahasa serta daya tarik visual. Nah, keempat aspek ini termasuk ke dalam aspek evaluasi pamflet wisata yang akan kita pelajari hari ini. Sampai di sini dapat dipahami? Nah, sekarang coba perhatikan pamflet ini. Kalian amati, menurut kalian itu apa sih kekurangan dari pamflet ini dan bagaimana solusinya? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, Mbak Mutia. Kurangnya itu pamfletnya terlalu banyak teksnya, Bu. Jadi perlu diringkas dan ditata ulang biar lebih menarik. Iya, betul sekali. Nah, karena Mbak Mutia sudah jawab, nanti Ibu beri nilai tambahan ya, Mbak. Jadi dari kekurangan tersebut, informasi itu juga dipengaruhi oleh cara penyajiannya agar mudah dibaca dan dipahami. Sekarang bandingkan dengan pamflet yang ini. Pamflet ini itu termasuk contoh pamflet yang baik ya, karena ada informasi yang jelas seperti peta, kemudian gambar yang sesuai dan tampilan yang menarik. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Kalau tidak, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Mulai dari sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan yang sana kelompok 4 untuk mengerjakan LKPD. Dibagi dulu ya. Iya, Bu. Nah, sekarang sudah dapat semuanya. Sebelum mengerjakan, Ibu minta kalian maju ke depan untuk mengambil pamflet ini ya. Silakan perwakilan kelompok maju satu. Oke, sudah dapat semuanya. Sekarang perhatikan di depan sebentar ya. Ibu mau menjelaskan cara pengerjaan LKPD-nya. Yang pertama, kalian pastikan mengisi nama anggota, kemudian kelas. Nah, di sini ada tujuan dan materi yang bisa kalian pelajari kembali. Lalu tugasnya itu kalian perhatikan pamflet yang sudah didapatkan. Lalu analisis apa saja informasinya, kemudian gambar, apakah gambarnya sesuai dengan isi, lalu kelebihan dan kekurangannya apa, terus solusinya bagaimana. Yang terakhir itu ada kesimpulan dari pamflet tersebut. Nah, di
sini juga ada indikator penilaiannya. Kalian bisa baca sendiri ya. Apakah bisa dipahami? Bisa, silakan bisa kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Baik, karena waktunya sudah habis, silakan kelompok yang mau maju, silakan perwakilan. Saya buka ya. Ya, silakan Mbak Nadia. Oke, jadi kelompok 3 itu mendapatkan Pulau Komodo, teman-teman. Nah, jadi dari pamflet itu kelompok kami itu berisi informasi tentang wisata Pulau Komodo. Nah, kegiatan, fasilitas, juga harga paket itu sesuai gambar sesuai dengan isi teks. Kelebihannya itu informasi menarik, dan sedangkan yang kurangnya itu tulisan itu agak kecil, kurang jelas. Terus secara keseluruhan sih pamflet ini tuh sudah efektif sebagai media promosi wisata dari kelompok kita. Terima kasih Mbak Nadia. Tepuk tangan. Ya, makasih Bu. Nah, jadi dari hasil analisis kalian itu tadi sudah terlihat ya bahwa kalian itu sudah mampu mengidentifikasi informasi, kelebihan, kekurangan, dan juga solusinya dari sebuah pamflet. Oke, karena waktunya sudah mau habis, mari kita refleksikan bersama ya. Setelah belajar hari ini, apa yang kalian perhatikan pertama kali saat melihat sebuah pamflet wisata? Gambarnya, terus informasinya, isinya, ya terus. Jadi simpulannya pamflet wisata yang baik harus memiliki deskripsi yang jelas, informasi yang lengkap, gambar yang sesuai dan visual menarik, agar pengunjung itu ketika datang sesuai ekspektasi dan minat untuk berkunjung. Oke, untuk pertemuan berikutnya, Ibu minta kalian cari 2 contoh pamflet, baik itu cetak ataupun digital. Kemudian kalian lakukan evaluasi seperti yang sudah kita pelajari hari ini. Lalu kalian bandingkan keduanya ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.